Sahabat kreatif, nah ini ada remote receiver parabola ya. Ini menggunakan 2 baterai. Dan ini masih normal menyala. Nah, ini ya, masih menyala dengan normal atau berfungsi dengan normal. Maka untuk video kali ini saya akan mencoba memodifikasi remote ini menjadi remote canggih, yaitu remote tanpa baterai ya. Nah, ini ada 2 baterai sini. Kita lepas dulu ini baterainya. Kedua baterai yang udah saya lepas. Nah, selanjutnya kita modif remote ini ya untuk menjadi remote canggih atau remote tanpa baterai ini. Tapi ini kita lepas dulu bagian casingnya ini ya. Oke, kita lepas dulu casingnya. Kita lepas seperti ini. Nah, seperti ini jelas ini. Selanjutnya kita siapin 2 buah kabel seperti ini. Dan kebetulan satu kabel ini saya beri simpul seperti ini ya. Simpul pada kabel ini hanya untuk membedakan nantinya mana kabel positif dan mana kabel negatif dari remote ini ya. Nah, seperti ini. Untuk kabel yang ada simpulnya ini nanti kita fungsikan sebagai positif atau input positif ini pada remote ya. Nah, di sini kan ada 2 input untuk remote ini. Nah, ini adalah input negatif dan yang di sini adalah input positif ini dari baterai ini ya. Oke, langsung kita pasang ini kabel yang ada simpulnya ini sebagai input positif nantinya. Nah, kita solder di bagian input positif pada remote. Nah, di sini ya. Selanjutnya ini kita solder kabel yang tanpa simpul ini. Nah, di sini ini adalah input negatif pada remote ya. Nah, oke, kita solder seperti ini. Nah, setelah kita solder kode kabel hasilnya jadi seperti ini. Dan masing-masing kabel ini nanti kita masukkan ini pada kabel yang ada di casing remote ini ya. Nah, kita masukkan seperti ini. Ini adalah kabel negatif. Nah, kita masukkan juga seperti ini. Nah, hasilnya kurang lebih jadi seperti ini. Jelas ini? Sahabat kreatif, selanjutnya kita siapin satu elko dengan ukuran 4700 mikro 50 volt. Dan langsung kita solder ini pada kedua kabel ini sesuai dengan kutub positif dan negatifnya ya pada elko. Oke, kita taruh di penjepit dulu untuk mempermudah solderan. Nah, seperti ini. Langsung kita solder ini kabel yang ada simpulnya ini. Kita hubungkan pada kutub positif elko. Nah, seperti ini. Dan yang ini adalah kabel yang tanpa simpul. Langsung kita solder pada kutub negatif elko. Nah, di sini. Nah, setelah kita solder kurang lebih hasilnya jadi seperti ini. Ini sangat-sangat jelas. Untuk kabel ini kutub negatif ini yang dari input baterai ke kutub negatif elko. Dan untuk kabel kutub positif elko ini terhubung pada kutub positif input dari remote ini ya, yang ada kabel yang ada simpulnya ini. Sahabat kreatif,
Selanjutnya kita pasang ini casing depan dari remote receiver parabola ini. Nah, kita pasang seperti biasanya. Dan sepertinya ini remote ini sudah mulai rusak. Ini jadinya kurang rapat ini ya. Karena pada remote ini sudah mulai rusak, jadinya ini tidak rapat. Jadi ya, ini susah untuk merapatkannya kembali. Nah, kita gunakan ini isolasi aja. Ini supaya tidak mudah lepas ya. Oke, kita isolasi dulu remote ini sampai selesai. Nah, ini adalah isolasi yang terakhir. Dan sepertinya ini sudah selesai. Dan untuk elko ini langsung kita pasang ini pada tempat baterai. Nah, dengan posisi seperti ini aja. Dan di sini saya sengaja tidak saya rapikan. Nah, ini supaya jelas aja kalau ini remote tanpa menggunakan baterai ya. Dan untuk elko ini supaya tidak lepas, saya beri tambahan ini isolasi. Nah, seperti ini. Nah, ini jelas ini. Coba kita cek ini remote-nya apakah berfungsi. Nah, sepertinya ini masih tidak berfungsi ya. Dan di sini saya udah siapin ini charger HP yang lengkap sama kabel USB-nya seperti ini. Dan kebetulan kabel USB ini saya kupas ya, tinggal ini kabel warna hitam dan juga kabel warna merah ini yang berfungsi sebagai output positif dan negatif ini dari charger HP ya. Nah, seperti ini. Dan untuk mengisi tegangan ini pada elko, kita cukup sentuhkan aja atau kita cas aja ini ya. Seperti halnya kita cas baterai. Nah, coba kita pasang ini charger HP-nya. Nah, ini sudah pasang. Kita coba isi ya elko ini atau kita cas elko ini ya menggunakan charger HP. Nah, cukup kita sentuhkan aja ini kabel yang warna merah ini pada kutub positif elko dan kabel warna hitam ini pada kutub negatif elko. Nah, kurang lebih 5 detik aja sudah cukup. Nah, cukup kita sentuh-sentuhkan aja seperti ini. Nah, kita matikan dan coba kita lihat apakah remote ini berfungsi. Nah, sepertinya ini sudah mulai berfungsi. Dan kita coba langsung fungsikan pada receiver parabola. Oke. Sahabat kreatif, nah di sini saya sudah ada di depan TV dan juga receiver parabola. Kita coba on-kan ini receivernya ya, menggunakan remote yang sudah kita modif seperti ini. Coba kita tekan tombol power pada remote. Nah, seperti ini, jelas ini. Oke, kita coba tekan. Nah, sepertinya ini sudah ada reaksi. Nah, ini ya, udah mulai on pada receiver parabolanya. Nah, sudah mulai kebuka, mulai proses ini receiver parabolanya. Oke, kita tunggu sampai benar-benar keluar channel ini. Nah, sepertinya ini udah keluar channel pada receiver parabolanya, sudah mulai aktif. Nah, ini jelas ini channel nomor 2. Coba kita pindah ke channel nomor 3 atau kita tekan ini program yang bagian atas. Oke. Nah, ini ya sudah mulai pindah dan remote ini sudah benar-benar berfungsi. Jelas ini. Dan kita coba tekan tombol plus ini pada volume, apakah bertambah? Nah, itu ya. Volume bertambah. Kita coba tekan kurang ini pada volume atau negatif pada volume. Nah, itu juga berubah, sudah mulai berkurang volumenya. Jadi,
Ini remote sudah benar-benar mulai berfungsi ya. Inilah remote tanpa baterai. Remote super canggih, super pintar ini. Cuma dengan tambahan elko, jadinya kita tidak perlu ganti-ganti baterai ya. Kalau kosong, kita cukup cas atau cukup isi aja elko-nya ini menggunakan charger HP ya. Nah, sahabat kreatif, kalau misalnya remote ini sudah tidak berfungsi seperti ini, kita tinggal cas aja ini seperti biasanya. Nah, seperti ini. Cukup kita tempelin atau kita sentuhkan aja kabel USB yang dari charger HP ini sesuai kutub positif dan negatifnya ya. Nah, kita cukup sentuh-sentuhkan aja seperti ini. Nah, ini sudah mulai terisi ya elko-nya ini. Nah, seperti ini. Dan coba kita lihat lagi. Coba. Nah, ini sudah mulai berfungsi lagi ya. Jadinya ini akan sangat awet ya dan tidak perlu gonta-ganti baterai kalau misalnya remote-nya ini sudah tidak berfungsi ya. Nah, sahabat kreatif, inilah ya hasil dari modifikasi remote receiver biasa menjadi remote canggih, remote tanpa baterai ini. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.